Oke. Oke, kita persilakan saja kepada Bapak Asmi Patros. Waktu dan tempat kami persilakan. Tangan dulu. Oke, thank you. Boleh pakai podium? Boleh dong. Ya. Harga kan? Karena biar ada tempat naruh ya. Boleh. Ke tengah coy. Udah. Ya, ternyata fasilitator ini yang paling berbobot. Bobotnya besar dan kuat ngangkat ya. Baik, selamat pagi. Satu kehormatan bagi saya Asmi Patros seperti tadi sudah diperkenalkan, mendapat kehormatan untuk bisa hadir di sini dalam rangka Batam Buddhist Youth Camp yang kedua tahun 2020. Ketika Youth Camp yang pertama, saya memang tidak berkesempatan hadir, tapi saya bersyukur hari ini mendapat kesempatan bisa hadir di sini. Saya mohon izin pertama kepada panitia. Saya ketika diundang bahwa Youth Camp ini diadakan di Palm Springs, saya agak bingung karena saya tahu di sini hiruk pikuk seperti yang kita dengar di luar. Kadang-kadang kita imannya suka tergoda dengan musik. Karena itu tutupannya mesti rapat, tapi ternyata panitia memilih ruang yang sangat baik ini tertutup, dan saya kira ruangan ini akan sangat membantu. Karena sekali lagi bahwa keberhasilan dalam sebuah komunikasi itu tidak hanya bergantung kepada orang yang sebagai komunikator, tapi juga sarana dan prasarana lainnya. Pagi hari ini saya mendapat tugas dari panitia untuk memberikan beberapa materi tentang latihan dasar kepemimpinan. Saya coba membawakan ini nanti secara singkat, kemudian kita akan kembangkan kesempatan dalam bentuk dialog. Saya mohon izin panitia, kira-kira dari jam 9 sampai jam berapa boleh waktunya? 11, oke. Berarti lebih kurang 2 jam. Saya akan coba dengan materi yang sudah kami siapkan. Ya, ini banyak orang berdebat tentang pemimpin. Ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu hadir karena dia memang dilahirkan, termasuk Siddhartha Gautama yang kita percayai bahwa beliau adalah Buddha, ya, penerus Buddha, dan banyak yang mengatakan bahwa itu memang terlahir. Tapi ada juga orang yang menganut paham bahwa pemimpin itu sebetulnya bisa melalui mekanisme belajar. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tanya, siapa yang setuju bahwa pemimpin itu karena terlahirkan? Angkat tangan. Bahwa pemimpin itu dia memang pemimpin, dari lahir dia ada pemimpin gitu. Ada yang setuju? Oke, siapa yang setuju bahwa pemimpin itu karena proses belajar? Angkat tangan. Kalau yang tidak angkat tangan berarti yang bukan terlahir. Oke, baik. Mayoritas orang mengatakan bahwa pemimpin itu karena proses. Coba kita lihat sekarang. Kita mulai dengan slide yang pertama, boleh? Ya. Ini ada 2 orang pemimpin dunia yang sangat kontras. Pertama, yang paling kontras apanya? Warna kulitnya. Satu hitam, satu putih. Dan ini presiden orang hitam pertama di Amerika, yang konon katanya negara yang demokrasinya paling maju. Apa yang terjadi? Bahwa Barack Obama menyelesaikan tugasnya sebagai presiden, dan kemudian ketika dilakukan pemilihan, yang tadinya orang memperkirakan bahwa Hillary Clinton hampir pasti memenangkan pemilihan waktu itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seorang presiden yang suka pegang pantat perempuan, Donald Trump.
Seringkali lihat kalau foto dia selalu pegang. Di Amerika, siapapun dia, hasil pemilu, dia adalah presiden. Dia menjadi presiden daripada Amerika. Karena itu, Donald Trump diterima sebagai presiden sampai hari ini. Beberapa hari yang lalu ada upaya melakukan impeachment. Impeachment adalah upaya untuk menurunkan, menjatuhkan seorang pemimpin, terutama di Amerika namanya impeachment terhadap Mr. President, ini untuk dijatuhkan. Karena apa? Karena Donald Trump dianggap melanggar beberapa kepatutan dan peraturan perundangan yang berlaku di Amerika. Oke, kita pindah yang berikutnya. Siapa yang pernah baca tentang Mahatma Gandhi? Kalau saya baca mengenai Mahatma Gandhi, kalau dari sejarahnya, dia itu orangnya memperjuangkan kemerdekaan India melalui jalur damai, bukan kekerasan. Banyak programnya itu banyak dalam bahasa India, tapi kesimpulannya ya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, itu antara lain. Where there is love, there is life. Ini bahasa quotes yang simple tetapi penuh makna. Ini saya kira Mahatma Gandhi itu bukan hanya menjadi pemimpin yang dikenal di India, tetapi juga oleh dunia. Dan beberapa prinsip pemikirannya ini juga ada yang sejalan dengan dasar negara kita, Pancasila. Oke, berikutnya. Ya, ini seorang ibu. Ada adik-adik perempuan yang belum pernah lihat foto ini, atau yang tidak pernah mendengar nama beliau ini, Mother Teresa? Ada yang belum pernah dengar sama sekali? Belum pernah dengar? Oke. Peace begins with smile. Jadi damai itu dimulai dari senyum. Mungkin terjemahan bebasnya ya. Senyum itu membawa kedamaian. Jadi Ibunda ini adalah seorang manusia biasa. Beliau biarawati, beliau pekerja keras dan banyak menyelamatkan kaum-kaum papa atau kaum-kaum bawah di tempat beliau berjuang. Oleh karenanya beliau sangat terkenal, sangat dikenal, dan sampai hari ini sejarah atau bukti-bukti tentang apa yang beliau lakukan ini juga masih sangat banyak bisa ditemukan. Selanjutnya, yang ini hampir semua anak-anak sekolah pernah tahu, Albert Einstein. Gaya rambutnya keren ya. Konon katanya itu gara-gara kesetrum. Rambutnya tadinya sih nggak kayak begitu. Jadi waktu dia melakukan penelitian, kemudian kesetrum, rambutnya jadi agak tegak-tegak sedikit. Ya, jadi kalau adik-adik mau murah, tidak perlu ke salon, coba pegang strum. Ya, kemungkinannya cuma ada dua, rambutnya menjadi keriting atau Anda yang keriting. Ya, jangan pernah coba. Itu rumus yang paling terkenal. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan E sama dengan MC kuadrat. Ini Albert Einstein. Saya sengaja menampilkan tokoh-tokoh ini supaya dari sini kita mulai punya kenapa kita mesti jadi pemimpin. Berikutnya, setelah Albert Einstein, anak ini. Tokoh ini sengaja saya pilih karena kita ini adalah Buddhist kan, maka tentu kita perlu lihat juga siapa sih tokoh-tokoh Buddha yang bertaraf internasional yang kita kenal. Dalai Lama mengatakan, jika mampu, tolong dan bantulah orang lain. Jika tidak, setidaknya jangan mencelakakan orang lain. Iya apa tidak? Ya kan? Sebetulnya sangat simpel. Bahwasanya kalau kita nggak bisa menolong, ya jangan merepotkan. Jangan menyusahkan orang lain gitu. Apalagi sampai menyakiti.
Nah ini Dalai Lama sampai hari ini beliau masih terus berjuang. Memang ada urusan dalam negeri di Republik Rakyat Tiongkok yang kita tidak bisa ikut campur tangan. Namun nyata-nyata beliau sampai hari ini tidak pernah berhenti berjuang. Oke, berikutnya setelah Dalai Lama kita lihat siapa? Kalau mendengar nama ini, ada satu sinonim, ada satu kata yang tidak bisa lepas dari yang namanya tokoh yang satu ini. Siapa yang tahu? Kalau begitu dengar, ya, begitu dengar Nelson Mandela, apa yang Anda ingat? Yang dia katakan di buku. Oke, ada yang lain? Oke, ini silakan. Lupa kosnya. Begitu dengar Nelson Mandela, apa yang kamu ingat? Presiden Afrika. Oke, itu tidak salah. Ada yang lain? Terus kosnya pernah dicantumkan di baju OSIS sekolahku. Itu lupa kosnya apa? Oke. Ada yang lain? Tidak. Baik. Ada yang pernah dengar namanya istilah apartheid? Begitu dengan Nelson Mandela, kita dengar apartheid. Beliau adalah tokoh sentral yang berjuang untuk menghapuskan yang namanya apartheid. Diskriminasi, termasuk kita di Indonesia. Ya, kita di Indonesia juga dulu ada diskriminasi. Dulu jangan coba-coba body scan kayak begini. Panitianya dulu yang diciduk. Ya. Kita tahun 98 reformasi. Saya kebetulan berkesempatan ikut, bukan ikut demo, tapi ikut mengambil keputusan penting ketika tahun 98, yaitu berdirinya yang namanya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, SMTI. Tahu adik-adik apa yang terjadi? Kala itu karena memang situasi politik masih belum menentu, yang datang rapat kira-kira ada sekitar 120 orang. Percaya tidak, yang berani isi absen cuma 30. Yang 90 lagi tidak berani isi absen. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Coba. Ada yang bisa memberikan gambaran kenapa orang takut mengisi absen? Dulu zaman PKI, zaman Pak Perki, ada orang yang tidak tahu menahu, diundang menghadiri sebuah acara, kemudian diedarkan absen. Tahu-tahu pertemuan itu bersimpati kepada PKI, dan orang-orang yang hadir yang mengisi absen dianggap PKI semua. Sama seperti kita hari ini, semua kumpul di sini, nggak ngerti apa-apa. Nanti staf saya ngedarkan absensi, kalian tanda tangan. Nanti saya keluar dari sini, saya bilang inilah pendukung saya. Kemudian adik-adik menjadi terikat. Padahal adik-adik ini adalah orang-orang yang merdeka, yang bebas. Ya, Nelson Mandela ini sangat terkenal dan ini memang bisa dibilang formal leader. Bisa dibilang juga informal leader karena dia memang betul-betul berjuang dari bawah dan diakui oleh seluruh dunia, termasuk juga oleh Indonesia. Berikutnya, oh ya, ini quote-nya, maaf, saya putar balik sebentar, boleh kembali sebentar ke Nelson Mandela? Ya, money won't create success, the freedom to make it real. Duit atau uang tidak bisa membuat kita sukses, tetapi kebebasan bisa membuat kita akan lebih baik. Ini saya kira satu hal yang hari ini, hari-hari gini, kalau ditanya uang penting nggak? Uang penting nggak? Kalau hari ini ditanya nih, ada Bante mau kasih berkat, berkatnya 100 juta cash. Dan satu lagi berkat, kalian didoakan hidup sehat selamat sampai meninggal. Pilih mana? Hah? Pilih kesehatan. Kalau saya belum tentu. Kalau saya tergantung situasinya. Kalau pas lagi butuh duit, saya pilih duit. Tapi kalau lagi duitnya lagi ada, saya pilih kesehatan. Tapi ini joke ya.
Mestinya, logikanya orang pasti memilih kesehatan. Tetapi salah nggak kalau ada orang yang memilih duit? Tidak, ya, karena sangat situasional. Jadi pilihan itu bergantung kepada situasi. Jangan kita kemudian, ini karena saya nggak bisa pakai bahasa Yocu ya, karena saya lihat kita majemuk, kita heterogen di sini. Bahwasannya jangan sedikit-sedikit, itu udahlah, itu lagu lama tuh, nggak bisa itu. Kita mestinya begini. Hari ini agak sulit mencari orang yang satu antara kata dengan perbuatan. Yang dikatainnya apa, yang diperbuat apa. Hari ini sudah sulit, tapi masih ada. Lanjut. Siapa tahu ini? Kalau dengar ini, siapa yang tahu? Hampir di setiap kota nama ini disebut. Di mana? Di jalan Jenderal Sudirman. Ini seorang jenderal besar ya, yang memimpin perjuangan. Dan kuncinya coba lihat, kejahatan akan menang jika semua orang benar tidak melakukan apa-apa. Mohon maaf, tadi sempat diperkenalkan saya anggota DPRD. Saya bersyukur pada Tuhan, saya diberi kesempatan menjadi anggota DPRD dari tahun 2000 sampai 2004. 2004 ikut lagi kepilih lagi sampai 2009. 2009 ikut pemilihan lagi, dipilih lagi. Di kota Batam, puji Tuhan saya mendapat kesempatan mengabdi lebih kurang 15 tahun jadi anggota dewan di kota. Hari ini saya menjadi anggota DPRD di provinsi. Ini sudah tahun yang ke-6. Jadi lebih kurang 21 tahun lah jadi anggota dewan. Kalau nanti saya tidak dipecat atau dalam tanda kutip tidak ada masalah, mudah-mudahan saya akan menyelesaikan tugas di tahun 2024. Lebih kurang 25 tahun saya mengabdi di DPRD. DPRD ini adalah lembaga politik. Konon banyak orang bilang ini lembaga quote and quote, ini lembaga yang tidak baik, atau lebih kasarnya nih busuk. Politisi itu busuk. Politisi itu lain yang diomongin, lain yang dikerjakan. Benar apa tidak? Benar. Benar maksudnya politisi itu ada yang seperti itu. Tetapi apakah seluruh politisi busuk? Tidak. Ini yang dibilangkan Pak Sudirman. Kejahatan akan menang jika semua orang benar tidak melakukan apa-apa. Karena kita menganggap kita ini orang baik, kemudian itu lembaga kita anggap kotor, dan kita semua tidak mau masuk ke situ. Apa yang terjadi? Orang-orang baik telah membiarkan orang-orang jahat menguasai lembaga tertentu. Karena itu, saya berharap suatu hari yang duduk di sini ada yang tampil dan mengisi berbagai macam profesi yang ada. Karena apa? Karena kalau orang baik tidak mengambil kesempatan, sama dengan kata-kata orang baik membiarkan orang jahat menguasainya. Jadi ini quote yang disampaikan oleh Sudirman. Baik, selanjutnya Soekarno. Ini proklamator, ini orang hebat. Tidak ada Pak Soekarno, mungkin yang namanya negara Indonesia tidak ada. Ya, Pak Soekarno adalah presiden pertama dan tokoh proklamator. Terlalu banyak quote atau kata-kata bijak yang ditinggalkan beliau. Tetapi yang ada, yang selalu kita orang muda ingat adalah bahwa bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarah. Ada namanya jas merah. Kemudian ada kata-kata yang mengatakan bahwa berikan saya sekian orang pemuda, maka saya akan menguasai dunia. Kenapa? Karena orang-orang muda lah, di tangan-tangan orang muda lah sebetulnya nanti bagaimana nasib bangsa ini ke depan, termasuk adik-adik sekalian. Selanjutnya, ini partnernya. Satu pidatonya berapi-api, Pak Soekarno. Kalau adik-adik lihat di dokumentasi arsip negara,
bagaimana beliau sebagai seorang presiden yang begitu heroik ketika memberikan pidato. Dan ini partnernya, Slow, ya, Pak Muhammad Hatta, wakil presiden, juga proklamator. Beliau mengatakan kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Artinya apa? Jujur itu jauh lebih penting daripada kecakapan dan kehebatan. Buat adik-adik perempuan yang hari ini hidungnya nggak mancung, nggak usah khawatir. Atau mancungnya ke dalam, ya, nggak usah khawatir. Sekarang sudah terlalu banyak teknologi atau upaya kesehatan yang bisa membuat hidung orang yang kemarin tidak mancung lusa menjadi mancung. Ya. Di Korea Selatan, hadiah ulang tahun buat anak-anak itu bukan mobil, bukan motor, bukan buku, tapi operasi plastik. Sudah terlalu banyak. Jadi jangan pernah, karena itu dia bilang kurang cerdas dapat diperbaiki, kurang cakap dalam arti kurang cakep lah misalnya, kurang cantik, kurang ganteng, bisa diakali. Tetapi kalau kurang jujur, karena ini jujur, kejujuran itu lahir dari dalam, itu sangat sulit untuk diperbaiki. Siapa yang tidak setuju dengan pernyataan ini? Angkat tangan. Saya yakin tidak ada, pasti semua setuju. Ya. Oh tidak, kamu tidak setuju? Itu situasional juga. Oke, kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu jujur, makanya apa istilahnya? Maka kejahatan pun juga istilahnya akan tahu di mana itu dan langsung melakukan pembunuhan atau gimana. Kalau misalnya ya, kalau misalnya seorang kriminal mengatakan di mana cewek itu pergi, kalau kita terlalu jujur, misalnya cewek itu mengikuti ke sana, maka orang kriminal akan menemukan cewek itu dan langsung ini. Namun kita pun balik lagi ke hati nurani kita. Terkadang kita berbohong itu bukan, memang kata orang sih dalam Buddha sama wajah ya. Memang kalau bohong itu memang tidak baik, tapi kalau kita terlalu jujur pun juga bisa menyakiti ini juga. Jadi balik lagi ke situasional. Kadang kita menutupi diri dengan bohong agar tidak ini kan, tidak melukai perasaan gitu. Jadi itu balik lagi situasional. Namanya siapa? Henry. Oke. Henry, ada perbedaan antara bohong dan jujur. Tidak semua orang berbohong itu orang tidak jujur. Tapi kalau orang jujur, hampir pasti dia tidak mau berbohong. Apa yang Anda sampaikan tadi contoh itu benar. Gara-gara kita terlalu jujur, ini penjahatnya udah bawa pistol nih. Tadi lihat nggak orangnya lewat mana? Lewat situ Pak. Sama dengan kita nyuruh dia pergi nembak orang itu kan. Tapi karena kita ini punya niat membantu, saya tidak lihat apa-apa. Itu akan jauh lebih netral. Saya tidak lihat apa-apa. Yang benar kamu, kalau nggak saya tembak kamu. Saya tidak lihat apa-apa. Daripada kamu bilang tadinya lari ke sana, kita larinya ke situ. Bohongnya 2 kali. Satu, tidak membenarkan yang ini. Yang kedua, bohong belok ke sini. Jadi sekali lagi, pertanyaannya adalah, yang Edi mau sampaikan adalah, boleh tidak kita berbohong untuk kebaikan? Ya apa tidak? Kan kira-kira begitu ya. Kan kadang-kadang ada juga nih, tidak boleh kalau jujur juga nih. Kalau jujur, waduh, ini kalau jujur papa sama mama bisa berantem nih. Kayaknya kemarin mama duitnya bukan dipakai buat belanja ke pasar, kayaknya dibeli tas LV nih. Tapi kalau saya ngomong jujur sama papa, bisa ribut ini, bisa terjadi keributan di rumah. Hal-hal semacam itu. Nah, sekali lagi, itu yang bohong. Kita berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, tapi niatnya untuk baik. Nah, yang dimaksudkan oleh Pak Hatta adalah tidak jujur. Ada orang yang terbiasa tidak jujur. Makan di kantin, makan kue 5, lapor 3. Itu. Saya pernah melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena terdesak, lapar, tapi duit tidak cukup. Kedua,
saya mau ngetes apakah saya juga bisa ikut nipu juga, karena teman-teman saya jago-jago semua nipu. Saya latihan, bisa nggak saya nipu? Ternyata lolos juga. Tapi akibatnya apa? Orang yang jual kalau dia nggak ikhlas disumpahin sakit perut gitu. Jadi sekali lagi, berbohong karena situasi tertentu tadi itu bisa dipahami, walaupun mungkin di dalam ajaran Buddha itu ada penjelasan yang lebih detail, dan saya maaf karena memang saya ilmu agama Buddhanya itu agak sangat terbatas, saya tidak bisa menjelaskan dari perspektif agama Buddha. Tetapi saya setuju bahwa jujur itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Tetapi ada kalanya orang terpaksa memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau dalam tanda kutip berbohong guna sesuatu hal yang lebih baik. Dan itu juga pernah saya lakukan. Ya. Baik, selanjutnya Muhammad Hatta, kita pindah ke Pak Soekarno adalah presiden yang pertama, Pak Soeharto adalah presiden yang kedua. Banyak hal baik yang pernah dibuat oleh orang tua kita ini, oleh presiden kita ini. Tetapi apa yang beliau lakukan, hal-hal baik di dalam masa akhir tugas beliau, ternyata ada hal-hal yang tidak baik yang tumbuh, yang konon lahir dari keluarga, bukan semata-mata karena beliau. Pak Harto mengatakan, jika orang lain berbuat baik padamu, pahatlah di batu, agar tidak hilang dan selalu diingat. Jika engkau berbuat baik pada orang lain, tulislah di tanah, agar cepat hilang dan tidak diingat. Saya mau adik-adik yang perempuan yang sebetulnya maksudnya apa sih? Kan ini sesuatu yang dibahasakan secara panjang, tapi ada kata yang singkatnya. Ada yang bisa menjelaskan? Adik perempuan ada yang bisa menjelaskan? Kalau tidak, saya pindah ke adik laki-laki. Karena saya hitung kayaknya perempuan lebih banyak dari laki-laki. Enggak, iya apa enggak? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, lebih kurang sama. Ada yang bisa menjelaskan ini? Kan ada yang bilang tangan kanan memberi, kalau perlu tangan kiri pun nggak usah tahu. Ya apa tidak? Sulit loh. Tangan kanan kasih, tangan kiri nggak tahu. Hampir sulit. Tetapi itu bisa. Nah, maksudnya ini yang disampaikan adalah seringkali orang suka mungkin-mungkin. Kemarin aku kasih contekan, sekarang aku mau minta contek aja nggak boleh. Ini orang nggak tahu bahas budi nih. Lain kali kamu jangan nanya-nanya lah soal PR sama saya dan sebagainya. Ini sering ya dalam dialog sehari-hari. Ini tidak mudah. Sekali lagi saya harus katakan ini tidak mudah. Untuk berjiwa besar seperti ini tidak mudah. Harus mencapai tahapan tertentu. Kalau istilah di meditasi itu dia tingkatannya tuh sudah tinggi lah, ya. Sudah tidak terganggu dengan musik hiruk pikuk gitu. Kalau dia meditasi dia bisa konsentrasi, bisa full ya. Nah, Pak Harto banyak meninggalkan hal-hal yang baik. Saya ingin kita generasi penerus jangan semua melupakan bahwa dari sejelek-jeleknya seseorang ada bagian-bagiannya yang baik. Maka yang kita contoh adalah yang baiknya saja, yang tidak baiknya tidak usah. Apakah kita perlu memperguncingkan atau memperbicarakan tentang apa yang tidak baik dia lakukan? Itu juga tidak perlu, kecuali dalam forum-forum tertentu yang tujuannya memang untuk itu. Baik, lanjut. Setelah Pak Harto, ini presiden kita yang paling energik. Ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menguasai teknologi. Dia memegang kertas yang wujudnya sudah seperti pesawat dan dia bisa menerbangkan itu. Pak Habibie bukan hanya diakui oleh bangsa kita sendiri, tapi juga diakui oleh bangsa-bangsa di luar. Beliau
sampai hari ini walaupun sudah meninggal, tetapi ahli warisnya masih menerima yang namanya royalti daripada hasil desain dia di pesawat Boeing dan sebagainya. Inilah orang Indonesia yang betul-betul diakui secara internasional. Beliau presiden yang ketiga. Sekarang kita akan lihat presiden yang keempat. Yang keempat siapa? Kongsi Facai. Kenapa saya tulis Kongsi Facai? Ini supaya adik-adik tahu bahwa hari ini presiden kita saat ini Pak Jokowi sedang memperkenalkan salam Nusantara yang dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada suatu hari di acara formal pertemuan antara pimpinan DPRD se-Indonesia, ada lebih kurang 600 orang yang hadir. Ada seorang teman kita dari Indonesia Timur yang berpidato. Dia mau meniru salam yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tapi dia lupa. Pas giliran salam Buddha dia bingung, dia mau bilang apa dia. Akhirnya dia bilang, setelah dia bilang Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Kongsi Facai katanya. Maka tulislah saya di situ Kongsi Facai. Kenapa Kongsi Facai ini? Perayaan Imlek yang kita syukuri selama tiap tahun ini baru boleh bergerak ketika Gus Dur menjadi presiden. Presiden ini sangat humanis. Siapa yang di sini rata-rata udah lahir lah ya, waktu Pak Gus Dur jadi presiden udah lahir. Siapa yang belum lahir? Enggak lah ya, pasti belum lahir. Nggak sempat tahu Gus Dur jadi presiden. Ya, tahu, oke. Gus Dur pernah di demo ke istana. Yang demonya bilang Gus Dur turun. Tahu Gus Dur jawabnya apa? Siapa yang tahu? Gus Dur jawabnya gini, boro-boro turun, naik aja saya susah, naik aja saya nggak bisa, tapi suruh turun, suruh mundur maksudnya. Jangankan suruh mundur, orang maju aja nggak bisa. Jadi memang Gus Dur ini punya kelebihan. Beliau bisa sambil tidur, tapi bisa sambil dengar. Saya saksinya, karena saya pernah menjadi moderator di UIB, di Universitas Internasional Batam. Beliau duduk di sini, saya duduk sebelah sini. Beliau pegang balsam, tiger balsam itu. Kalau istilah orang kita sini, uang kiriwa, ya, itu dibuka tutupnya. Terus beberapa saat kemudian dia ngorok. Dia ngorok. Saya bersibuk setiap kali orang tanya, saya tulis. Tahu apa yang terjadi? Izin Gus. Oh, sudah waktunya menjawab dia bilang. Ya, diambil mic. Terus saya bilang, tadi penanya yang pertama, oh iya, dia taksi tangan. Langsung dia jawab. Dari yang pertanyaan yang pertama sampai yang terakhir, semua dia tahu. Padahal dia ngorok. Saya lihat dia ngorok, bener, saya saksinya dia ngorok. Saya sama dekan Fakultas Hukum bingung. Yang selama ini kita dengar cerita ternyata benar, dan Tuhan memberikan dia indera yang keenam yang luar biasa. Dan percayalah, orang yang mencapai, kalau sekali lagi di Buddha saya nggak tahu istilahnya, tapi kalau di Islam itu kalau orang udah mencapai makrifat, dia itu sudah setengah dewa, puas yang lah. Dia bisa dengar, dia bisa tahu nih, ini mukanya nih. Ini nggak serius, ini pasti lagi mikir apa. Dia tahu nih, setiap orang dia bisa baca karakternya, dan itu benar-benar terjadi. Karena itu sekali lagi, kenapa Gus Dur saya tidak membuat, terlalu banyak. Gus Dur ini banyak sekali joke-nya, dan Gus Dur kalau bikin joke tuh nggak main-main. Tahu dia joke gini. Tapi sekali lagi mohon maaf ya, ini kita tidak membedakan siapapun. Kenapa doa orang Konghucu yang paling cepat dikabulkan? Pada bingung semua. Kenapa? Orang Islam doanya tangannya di bawah, berdoa sambil matanya merem katanya.
Orang Kristen berdoanya dengan tangan, tetapi kemudian juga berdoa kadang-kadang merem. Orang Buddhis sikap anjali, tangannya gini terus. Barang jatuh nggak sempet pungut dia, karena tangannya gini terus. Orang Konghucu dia punya hio dijolok terus gitu. Hionya itu kan tinggi kan, yang gaharu itu yang udah dibakar. Dia bilang apa kata Gus Dur? Jangankan orang, Tuhan pun takut dijolok-jolok pakai api. Ya udah cepat kabulkan dia punya permintaan. Nah, itu jawabnya Gus Dur. Tapi karena Gus Dur yang bilang, nggak ada yang berani marah. Coba orang lain yang ngomong, ya kan? Inilah sekali lagi contoh pemimpin-pemimpin kita yang kaya dengan berbagai inspirasi. Berikutnya dari kongsi Facai kita pindah ke Ibu Megawati. Ibu Megawati ini juga meneruskan apa yang diputuskan oleh Gus Dur. Ibu Mega yang memang secara legal yang memutuskan, termasuk tentang warga negara. Bu Mega mengatakan bahwa perempuan harus berani terjun ke dunia politik. Sama dengan kata-kata tadi. Kalau perempuan tidak mau terjun ke dunia politik, sama dengan perempuan membiarkan laki-laki menguasai panggung politik. Padahal perempuan punya kualitas untuk itu. Ya. Oke, dari Bu Mega kita pindah. Ini dia, Susilo Bambang Yudhoyono. Ini presiden yang berapa? 6 ya. Beliau 2 periode 10 tahun jadi presiden. Ya. Keputusan dan kebijakan apapun tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Karena itu, jika niat, tujuan dan konsepnya baik, lakukan saja. Betul tidak? Kalau kita mau memutuskan sesuatu itu sulit sekali mau menyenangkan semua orang. Seperti tadi, dari panitia suruh duduk di bawah. Mungkin ada yang merasa kurang nyaman juga. Tapi ya itu, keputusannya tetap harus diambil. Karena niatnya apa? Niatnya supaya sama. Semua duduknya di bawah. Ya, sama-sama merasakannya. Oke. Dari SBY kita pindah ke sekarang presiden yang saat ini memimpin bangsa kita, Joko Widodo. Kita harus jaga kerukunan antar umat beragama. Kita adalah saudara, satu bangsa, satu tanah air. Saya sengaja memilih quotes ini, kenapa? Karena ini yang ada kaitan dengan camp kita hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa tujuan daripada panitia, teman-teman yang menyelenggarakan camp ini adalah ingin bagaimana kita ke depan setelah ini kita semakin mencintai sesama. Bukan hanya mencintai kita yang ada di sini, tetapi juga mencintai teman-teman kita yang ada di luar. Kenapa? Karena kita semua adalah bersaudara. Pemimpin adalah ketegasan tanpa ragu. Ketika kemarin hirup pikuk di Natuna, ada kapal ikan masuk ke kawasan ZEE kita, ya. Jadi sekali lagi adik-adik, hari ini saya tambahkan istilah supaya tahu bahwa ada perbedaan kedaulatan dan daerah yang berdaulat. Ya. Kalau Natuna itu kedaulatan, itu tidak bisa tawar-menawar. Tapi ZEE itu adalah zona ekonomi eksklusif, itu sekian meter dari garis pantai. Itu ada hukum internasional yang berlaku. Ya. Nah, kalau orang masuk ke ZEE itu belum melanggar kedaulatan. Ya. Tapi kalau melewati ZEE itu melanggar kedaulatan. Nah, itu yang terjadi. Tapi Pak Jokowi orangnya memang kurus, orangnya memang latar belakangnya sipil, tapi tahu apa yang terjadi kemarin setelah Pak Jokowi datang ke Natuna, kapal-kapal ikan dan Coast Guard-nya Tiongkok sekarang sudah meninggalkan Natuna. Pertanyaannya, kok bisa ya? Itulah yang namanya komunikasi politik.
politik itu, sekali lagi dengar baik-baik, politik itu kadang-kadang politik itu ada yang boleh diomongin, tapi nggak boleh dilakukan. Tapi di politik itu juga ada yang boleh dilakukan, tapi nggak boleh diomongin. Contoh, kalaulah sebelum Pak Jokowi ke Natuna, Pak Jokowi telepon sama presidennya Tiongkok, terus kesepakatan omongannya itu boleh dilakukan, tetapi tidak boleh dibicarakan. Karena begitu dibicarakan, ini akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Baik, selanjutnya, ini dia. Siapa yang kenal dengan Bante kita ini? Ya, Bante Panyawaro. Ini Mahatera. Ini hampir seluruh hidupnya ini dia baktikan untuk agama Buddha. Bante Panyawaro mengatakan bahwa penderitaan datang saat kita menuntut orang lain untuk membahagiakan kita. Sebaliknya kebahagiaan datang justru saat kita, sebaliknya kebahagiaan datang justru saat kita ingin membahagiakan orang lain. Jadi dengan kata lain, kita bersyukur kita menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan orang lain. Karena dengan kemampuan bisa membahagiakan orang lain, maka kita terlepas daripada yang namanya penderitaan. Oke, pertanyaan sederhana. Mana lebih enak, tangan di atas sama tangan di bawah? Tangan di atas sama tangan di bawah. Mana lebih enak? Yang setuju tangan di atas lebih enak, angkat tangan. Yang setuju tangan di bawah, angkat tangan. Oke, kenapa yang di bawah lebih enak? Karena kita menerima barang dari orang lain. Itu lebih enak. Gak rugi. Oke. Saya pilih tadi yang bilang di atas. Oke. Kenapa tangan di atas lebih baik? Saya merasa lebih bahagia kalau memberi. Ini kata kuncinya. Memberi akan jauh lebih berbahagia dari menerima. Kenapa? Karena ketika kita mampu memberi secara personal, kita sudah tidak ada masalah. Artinya kita secara pribadi sudah tidak kekurangan, baru kita boleh memberi. Tapi kalau memberi dengan keadaan terpaksa, itu sama dengan mencari penderitaan. Adik ini tidak salah. Adik ini memakai filosofi nerima lebih enak dong. Orang dikasih, ya terima aja. Tapi kalau suatu hari, sekarang nggak apa-apa, kamu nerima lebih nyaman. Tapi suatu hari kamu harus berubah menjadi orang yang memberi. Karena dengan memberi akan banyak kebahagiaan yang Anda bagi pada orang lain. Saya jujur, mohon maaf ini, sekali lagi mohon maaf, tidak ada maksud lain. Saya kadang-kadang ketemu sama orang, cek, oh ya, siapa ini? Oh ini anak saya. Oh ya, anaknya sekolah di mana? Oh bukan Pak, ini Acek, anak saya yang dulu Acek bantu yang waktu itu jantungnya bocor, katakan. Sekali lagi saya lupa bukan karena apa-apa, karena memang itu tadi banyak yang harus kita bantu. Kadang-kadang kita nggak ingat lagi apa yang sudah pernah kita lakukan. Tapi lakukanlah yang terbaik. Percaya sama saya, kalau kita hari ini menanam kebaikan, mungkin tidak besok kita terima kebaikan itu, tetapi kebaikan itu akan mengalir terus. Mungkin tidak dinikmati kita, tapi dinikmati oleh anak cucu kita. Karena itu jangan pernah menunda perbuatan baik. Ingat, jangan pernah menunda perbuatan baik. Karena begitu kita tunda, godaan datang. Godaan akan datang. Ayah mengpung lah, panan pung. Maksudnya gini, udah nggak usah kasih, orang lain pun sudah kasih. Ya, sekarang dengan kemajuan teknologi begitu gampang orang masukkan di dalam grup WhatsApp, masukkan dalam Twitter dan sebagainya. Ada yang sini sakit,
butuh dana sekian, bantu nomor rekening. Ada yang tanya sama saya, ini Abo, ini benar nggak nih? Saya bilang, kamu tanya sama saya tuh, saya tanya sama siapa? Ya kan? Saya tuh nggak tahu juga ini ya si Bonya ini benar apa enggak. Akhirnya kata kuncinya satu. Kadang-kadang saya bilang sama staf saya, sudahlah, kalau dia bohong biar dia yang tanggung dosanya. Kita sumbang aja, tapi kita sumbang sebisa kita. Apakah 100.000 menyumbang? Iya. 200.000 menyumbang? Iya. Tapi karena dia menyampaikannya secara medsos, kita nggak bisa konfirmasi. Ya kalau kita mau bantu ya bantu. Sudah itu lupakan. Ya. Di Batam pernah ada kejadian, ada orang yang menghimpun dana untuk pengobatan, tapi ternyata disalahgunakan. Ada juga. Tapi ada juga orang benar yang minta tolong, tapi karena cara berkomunikasinya tidak tepat, akhirnya orang pikir ini mau menipu. Itu juga ada. Ya. Oke, kita bergeser setelah Bante. Kita akan masuk ke materi dasar-dasar kepemimpinan. Saya setelah bercerita panjang lebar, inilah substansi yang mau saya sampaikan. Bahwa pemimpin, ada yang mengatakan pemimpin karena terlahir. Tadi hampir tidak ada yang setuju pemimpin karena terlahir. Seseorang dapat menjadi pemimpin karena bakat atau kemampuan bawaan lahir. Kita mau kasih contoh, misalnya anak raja. Anak raja itu begitu dia lahir, dia jadi pangeran. Dia akan menjadi penerus dari raja. Ada yang bilang bahwa kan begitu lahir aja dia udah jadi pemimpin, karena dia kan sudah calon raja. Tapi perlu diketahui, walaupun dia terlahir menjadi calon pemimpin, tetapi dia matang karena proses belajar. Ya, oleh karena itu, yang tadi adik-adik setuju semua adalah pemimpin karena proses. Seseorang dapat menjadi pemimpin karena terbentuknya oleh proses belajar dan latihan. Ini yang saya kira pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin yang sesungguhnya itu by proses. Kita semua ingat ketika hari pertama kita datang ke sekolah SD, kita, mungkin yang belakangan ini sudah tidak. Zaman saya tahun 70, saya kebetulan masuk sekolah dasar kelas 1 tahun 1970. Saya hampir yakin di sini belum ada yang lahir. Bacaannya sampai hari ini sebagiannya adalah sama. Ini Budi, ini Bapak Budi. Basically itu selalu yang diajarkan. Kita diajarkan mengenal huruf. Kita belajarkan mengenal angka. Karena itu kita selalu tahu bahwa ini Budi, ini Bapak Budi. Ketika zaman dulu ditanya, kalau sudah besar mau jadi apa? Cuma 2 pilihannya. Kalau nggak dokter, insinyur. Karena dulu yang dikenal cuma insinyur, dokter. Yang lain, profesi lain tidak ada yang bilang, tadi kalau udah besar mau jadi anggota dewan. Enggak. Saya pun nggak pernah mimpi mau jadi anggota dewan. Ya, mimpinya cuma jadi orang kaya. Mimpinya mau jadi orang kaya. Nah, saya waktu itu cita-cita saya adalah pertama pengen punya senapan angin 1, punya Walkman 1. Dulu pakai Walkman namanya, Walkman. Jadi ada alat pemutar kaset, kemudian pakai headset, itu namanya Walkman. Ya, saya cita-citanya cuma pengen punya senapan angin 1, punya Walkman 1, sama mesin ketik 1. Dulu tidak ada komputer, yang ada mesin ketik yang cetek itu. Ya, cita-cita saya waktu itu. Tapi setelah saya tamat SD, SMP, SMA, cita-cita saya berubah pengen yang lain. Boleh tidak merubah cita-cita? Boleh. Dan harus malah. Kalau cita-cita kita cuma
Ya udah. Cuman sekarang saya hampir yakin ini. Di sini kalau ada yang betul-betul cita-cita jadi guru, saya kasih hadiah. Ada nggak yang bercita-cita jadi guru? Nggak ada. Yakin saya nggak ada. Bisa kebayang tidak? Kalau semua kita tidak ada yang berkeinginan untuk menjadi guru, besok siapa yang meneruskan tugas dan jasa guru-guru kita? Trennya, sekali lagi maaf nih buat teman-teman pembimbing, trennya memang sulit. Karena itu saya ingin juga melalui Buddhist Camp kita ini, kita mungkin nanti akan cari satu sesi bagaimana bisa menularkan inspirasi orang untuk terpanggil mau menjadi guru. Karena sedikit sekali. Ya, saya memberikan materi semacam ini di Paskibraka. Juga saya tanya, ada nggak cita-cita jadi guru? Nggak ada. Rupanya dia bilang gini, kami itu mau jadi ini. Terus kalau jadi guru, kalau nanti udah nggak ada kerjaan lain. Jadi guru dianggap profesi yang rendah. Ya. Oke, lanjut. Pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, berkomunikasi dengan baik tadi MC ya. 2 orang tadi saya lihat mereka sudah coba menggunakan teknik-teknik berkomunikasi. Kemudian berkomunikasi yang baik itu sangat ditentukan juga oleh sarana dan prasarana. Mic ini, mikrofon ini, sound system ini termasuk sarana prasarana. Kita punya infocus ini atau projector kita ini dengan laptop, dengan penayangan ini merupakan sarana komunikasi. Saya akan yakin sepenuhnya kalau dari tadi tidak ada penayangan apa-apa, adik-adik semua melihat saya, pasti sekarang udah bosan karena sudah hampir 1 jam melihat saya. Tapi karena ada penayangan, kita konfigurasi, mungkin adik-adik tidak terlalu merasakan ini sesuatu yang membosankan. Berkomunikasi yang dengan baik, inilah yang sangat menentukan apakah komunikasi ini berhasil atau tidak. Ya, ada orang bilang tidak sopan kalian kalau orang yang mengajak bicara kalian tidak melihat wajahnya, tidak menatap mukanya. Ya apa tidak? Kadang-kadang kalau salam sama orang, ya, salam itu lihat orangnya. Ya maaf, anak-anak sekolah membiasakan kadang-kadang mencium tangan, itu boleh saja, nggak apa-apa, itu menunjukkan respect. Itu juga bagian daripada komunikasi. Konon badan ini, body ini, ada body language namanya, bahasa tubuh yang bisa kita lakukan. Pergerakan tadi naik turun dan sebagainya, bukan karena saya mau olahraga, tapi supaya kalian jangan bosan lihat saya terus di atas ini. Nah itu bagian daripada teknik komunikasi. Ada orang yang ketat, nggak mau, saya minumannya semua dipikirkan. Enggak, ya. Situasi seperti hari ini, kadang-kadang maaf ketika saya bersyukur mendapat kesempatan juga pendidikan di luar, itu di luar nggak ada masalah mau merokok, mau apa gitu, apa izin dia keluar dulu, merokok dulu dia bilang, dia izin merokok dulu, dia masuk. Yang penting selama dia di dalam ruangan dia tidak mengganggu. Minum boleh, minum cuma jangan kayak gitu kan, minum sesuai siaran, pelan-pelan gitu. Minum, ini enggak minum botolnya ditegain gitu. Itu mengganggu orang. Jadi sekali lagi teknik komunikasi sangat keberhasilannya sangat bergantung kepada sarana dan juga keahlian orang yang berkomunikasi. Kemudian yang berikutnya budi pekerti, santun, berwibawa dan rendah hati. Cobalah kalau teman-teman panitia memanggil seseorang yang backgroundnya dalam tanda kutip tidak tahu jelas dan nyebelin, baru masuk ke ruangan ini bawa minuman ya. Ini orang pasti pemabuk. Nah kalau sudah seperti itu, respect kita hilang. Kalau respect hilang,
hampir pasti kita nggak mau dengar, ini siswa tahu ya, pasti sembarang ngomong punya, kita nggak usah dengar dia ngomong, karena respect. Nah itu dari berbudi pekerti, santun, berwibawa, rendah hati. Kenapa harus rendah hati? Karena kita tidak pernah berhenti belajar. Kita semua harus belajar. Ya, tidak ada orang yang berhenti belajar karena merasa dia sudah bisa segalanya. Berikutnya, mampu mengkoordinasikan dan mendelegasikan tugas dan kewenangan. Saya tanya, siapa yang pernah jadi ketua kelas di sekolah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, percayalah, yang jadi ketua kelas ini calon pemimpin kecil-kecilan. Kan di ketua kelas itu adalah penghubung dari kelas kita dengan majelis sekolah, betul? Ya kan? Terus ketua kelas inilah yang menyusun daftar piket dan sebagainya dengan wali kelas. Nah itu termasuk bagian dari mengkoordinasikan dan mendelegasikan tugas dan wewenang. Saya mohon maaf, saya mesti ngomong jujur. Kenapa saya boleh seperti hari ini? Satu, karena Tuhan. Tapi karena juga kita mau belajar. Saya mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ketua kelas. SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 ketua kelas. Begitu SMA kelas 1, kelas 2 ketua kelas. Kelas 3 tidak jadi ketua kelas. Kenapa? Karena kelas 3 saya pindah dari kampung ke Bandung. Kampung saya Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Saya orang Dabo. Begitu kelas 3 saya pindah ke Bandung. Kenapa pindah ke Bandung? Konon katanya dulu lulusan Sumatera terhitung tahun 82 tidak boleh sekolah ke Jawa. Siapa yang lulusan di Sumatera, sekolahnya di Sumatera. Jadi kita cuma boleh kuliahnya di USU, Unila, Unsri, Unri dan sebagainya. Akhirnya saya cepat-cepat pindah ke Bandung. Karena cita-cita saya pengen masuk ITB. Pernah tahu ITB? Institut Teknologi Bandung. Sekolah yang sangat-sangat terkenal. Bukan hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri. Tapi saya nggak diterima. Padahal saya sudah pilih jurusan yang paling sedikit peminatnya. Karena niat saya bukan mau jadi apa, tapi saya cuma yang penting saya bisa tembus ITB. Saya mau buktikan bahwa saya bisa tembus ITB. Saya pilih jurusan meteorologi geofisika. Kalau yang sekarang itu Ibu Korita ya, pemantau BMKG itu, yang kalau ada musibah dia yang baca perakiraan cuaca dan sebagainya. Itu saya pilih jurusan itu coba. Yang orang tidak mau, tapi juga nggak diterima. Nah, kembali saya mau bicara bahwa mampu mengkoordinasikan, mendelegasikan itu adalah contoh pemimpin. Tidak semua bisa kita kerjakan sendiri. Adik-adik perempuan tolong ingat, tidak semua bisa kita kerjakan sendiri. Ya, begitu kita dipercaya memegang sesuatu, koordinator konsumsi misalnya, kan nggak mungkin kita yang nyiapin kuenya, kita yang bagikan. Pasti kita perlu beberapa orang, 5-10 orang seksi konsumsi. Nanti kamu kelas 1 ya, kamu yang pegang yang kelas 1. Oh ini kamu yang kelompok ini ya. Nah itulah yang namanya job description, pembagian tugas dan tanggung jawab. Kemudian berikutnya, mau terus belajar. Baik dari buku-buku pendidikan, dari pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain. Dan yang terakhir, pemimpin itu harus mampu menjadi contoh atau teladan. Kalau pemimpin itu tidak bisa jadi contoh, ya susah. Dia pemimpin yang tidak akan dikenang orang. Kenapa tadi saya begitu tunjukkan Mahatma Gandhi, saya tunjukkan Albert Einstein, saya tunjukkan gambar Dalai Lama dan sebagainya, termasuk Bante Penyaparo. Karena apa? Karena beliau-beliau itu adalah orang-orang yang telah memberikan keteladanan, memberikan sesuatu contoh yang baik, sehingga kita semua mengenal. Baik, kita segera akan closing, kita akan masuk. Dan saya tutup dengan burung Garuda. Burung Garuda, lambang negara kita. Saya butuh 5 orang, karena saya punya 5 souvenir.
Dan souvenir ini isinya berkat. Saya nggak tahu berkatnya. Pernah lihat ini? Ini berkat. Saya terima dari ini suhu di Tiongkok di mana ya? Saya punya 5. Hari ini saya mau berbagi. Dan saya butuh 5 orang sukarelawan yang tidak boleh memilih, tapi saya yang menentukan apa yang Anda harus sampaikan dengan yang ada di hadapan kita ini. Sebentar saya cari, siapa tahu berkurang. 2, 3. Percaya tidak? Saya tadi pagi coba cari berkat ini dan ketemu. Tapi ada yang aneh adalah dari semua yang saya nemukan, ternyata ada satu yang warna merah, selebihnya warna kuning. Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Oke, saya butuh 5 orang sukarelawan. Siapa yang mau maju? Yang mau terima berkat? Satu, 2, 3, 4. Ini tidak ada gender. Oh ya udah, maju, nggak apa-apa. Saya benar-benar belum menemukan satu lagi nih. Saya usahakan saya cari dulu ya. Boleh duduk. Dan boleh bantu saya dan yang ketemu obat tidak? Ya ini udah umur 58 ini, tiap hari kemana-mana obat sudah mesti bawa buat jaga-jaga. Oke, berkat yang pertama, kalau Anda lihat burung Garuda, apa yang Anda ingat? Pancasila. Oke, kita mulai dengan Pancasila. Saya akan mulai. Kamu baca sila ketiga. Keadilan sosial. Ketiga ya? Persatuan Indonesia. Saya sengaja kasih contoh ini. Sebetulnya dia nggak, bukannya dia nggak ngerti, dia ngerti. Cuma orang kadang-kadang nervous kalau diminta. Kalau saya mulai sila pertama, kan dia urutnya udah standby, siap-siap. Sekarang saya tahu suruh dia. Oke, sekarang kamu sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kamu tetap sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila keempat. Kerajaan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kamu sila yang belum disebut. 2, keadilan sosial bagi seluruh Bukan. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini persoalan sepele. Tapi adik-adik bayangkan, kita itu begitu disuruh jawab, rugi kita. Tapi adik-adik ini sebetulnya saya yakin dan percaya mereka tahu menjawab ini. Karena itu saya akan berbagi berkat. Ini satu buat kamu. Kamu yang kanan tadi salah, dapatnya yang merah. Jadi percaya sama saya. Jadi simpan di tempat yang baik. Kalau besok kalian udah jadi pemimpin, kalau umur saya panjang temuin saya. Ya. Oke, ini bagian daripada sesi closing sebelum nanti kalau masih ada waktu untuk ada tanya jawab. Tapi sekali lagi saya ingin memberikan tepuk tangan buat 5 orang ini. Nah, saya mau tunjukkan bukti ini 2 berkat yang saya terima dari suhu yang saya tidak kenal, tetapi saya ketemu di Eropa. Saya ketemu di Eropa, ada orang pakai jubah, bante. Kemudian saya dari jauh bilang, Omi Tofo.
Terus dia juga bilang, Omi Tafo, saya kalau tidak salah, saya kemudian jalan ke pinggir. Rupanya dia ingat, karena mungkin baru ada satu orang yang menyapa dia Omi Tafo. Kemudian dia ambil tas, kan biasa kalau itu ada tas yang kain itu, terus dia keluarkan 2. Dan dia memberikan saya sepasang ini, 1 dan 2. Hari ini akan saya berikan kepada anak perempuan yang ada di sini. Kenapa anak perempuan? Karena ini warnanya bagus kan? Ini kalau nggak salah di Itali nih ketemunya. Cakep kan? Ini simpen baik-baik. Karena ini saya yakin dan percaya bahwa orang yang memegang ini atau yang memberi ini pasti niatnya baik. Dia nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma ketitipan ini dan saya teruskan kepada adik-adik yang kali ini ada. Kalau yang tadi itu hasil jamkeng suhu-suhu yang ada di Thailand. Ya, karena itu Omong percaya bahwa itu ada berkatnya. Sekarang saya mau kasih sama siapa saja yang perempuan. Ini bukan mau membedakan laki-laki dan perempuan, tapi perempuan lebih cocok menyimpannya warna-warni gitu. Kalau mau dipasang di tas juga boleh. Oke. Siapa yang ulang tahun hari ini? Kalau tidak, siapa yang ulang tahunnya bulan Januari ulang tahunnya? Oke, lanjut yang ulang tahun bulan Januari. Kita pakai teori grafik yang paling dekat. Hari ini tanggal 11 Januari. Kita mau lihat siapa yang paling dekat. Kamu ulang tahunnya tanggal berapa? Besok 12 Januari. 12 Januari. 20 Januari. 20 Januari. 1 Januari. 1 Januari. Berarti 1 Januari kemarin. Oke. 1 Januari berarti sudah lalu ya. Saya kasih kamu 1. Kamu tanggal tadi 20 kan belum ya? Saya kasih kamu. Dia besok ulang tahun. Saya takut saya besok nggak bisa datang. Tapi besok masih ada acaranya kan? Siap. Saya titip dana ke panitia, tolong belikan kue ulang tahun buat dia. Jangan yang mahal-mahal. Sampai ceng aja. Ya, oke? Selamat ulang tahun. Oke. Ya. Silakan kembali ke tempat. Di panitia nanti yang saya titipin duitnya. Nanti saya titip sama Ko Johnson ya, Ko Johnson mana? Ya, nanti saya titip. Baik, sampai di sini materinya. Dan sekali lagi terima kasih. Saya Asmi Patros. Saya nggak bohong. Semua barang yang saya bawa itu pemberian orang. Bukan punya saya. Orang ngasih. Saya cuma meneruskan aja. Kecuali yang uang yang terakhir 300.000 itu punya saya. Ya, karena saya terima gaji tiap bulan itu duit yang saya sisihkan dari gaji. Dan saya pastikan itu bukan uang yang saya terima yang nggak ada. Ya, mudah-mudahan doakan saya selamat bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Oke, saya kembalikan moderator. Gimana? Apakah kita buka sesi tanya jawab? Kita sesi tanya, jadi Bapak di atas dulu. Oke. Tim, kursi, meja. Go. Iya. Dua boleh. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab buat adik-adik yang cantik dan ganteng ini. Jadi boleh bertanya dari tadi apa yang udah di-sharing oleh Pak Asmin. Jadi dari teman-teman ada yang mau bertanya? Yang tadi itu apapun itu dari yang 1,5 jam yang kita bahas itu. Ko Jason, saya boleh titip ini dulu. Daripada saya pulang lupa saya. Oke. Thank you banget. Kenapa saya nggak ngasih sama yang ulang tahun?
karena niat kita untuk merayakan ulang tahun dia, jadi nggak boleh dia yang beli. Makan kue kita makan kue. Happy birthday. Iya, beli happy untuk cake ulang tahun. Ya, kue ulang tahun ya. Oke. Kalau mau makan-makan nanti di depan terus aja ya. Asik. Oke guys, ada pertanyaan dari panitia juga boleh nanya. Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu juga boleh terkait materi latihan dasar. Ya, ada yang mungkin punya pendapat lain ya, karena sekali lagi kita diskusi. Kehadiran kami di sini bukan sekali lagi bukan bahwa saya yang paling ngerti, saya yang paling tahu, tetapi mungkin karena saya lebih duluan lahir daripada kalian. Silakan. Ada dari panitia? Ada. Tadi aku suka banget yang Bro Henry ya tadi ya, yang bilang bohong itu jujur itu nggak boleh 100% lah gitu ya. Cuma itu kalau menurut aku sendiri tuh bagusnya kita bijak lebih tepat, tahu kapan saatnya jujur, kapan kapan saatnya untuk tidak jujur gitu. Jadi karena kalau bijak, baik itu belum tentu bijak itu pasti gimana ya gitulah. Jadi baik belum tentu bijak, tapi kalau bijak pasti bagus itu. Oke, jadi dari kawan-kawan yang nggak ada yang nanya, kalau nggak ada yang nanya saya nanya. Oke. Siapa yang ikut kegiatan ini karena terpaksa? Ikut camp ini karena terpaksa? Jujur aja. Sebetulnya nggak mau ikut gitu, karena terpaksa, mungkin disuruh-suruh atau di. Ada yang ikut camp ini karena terpaksa? Oke. Siapa yang pendaftar pertama? Siapa yang merasa dia pendaftar pertama? Gak ada juga. Siapa yang daftar camp ini di antara orang tua? Di antara orang tua sampai ke titik temu kita. Di antara. Orang tua kamu tinggalnya di mana? Di samping Maitreya. Oh Maitreya yang terus di antar mama atau papa? Mama. Mama antar karena mama mau tahu tempatnya di mana, terus atau mama bilang apa? Mau ke pasar sekalian. Oh, mama mau ke pasar. Ini orang jujur. Ini orang jujur. Percaya sama saya. Ini kalau terus dijaga yang seperti ini jujur. Karena apa yang ada dia keluarkan, dia nggak ada ngomong. Kan dia boleh bilang mamanya memang sengaja ngantar ke sini, tapi dia bilang mamanya kebetulan memang mau ke pasar sekalian ngantar. Jujur itu segala-galanya. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Saya pertama kali kerja di Bandung, ini sama Om itu, Om Nandar ini teman saya kerja dari Bandung. Saya nggak punya apa-apa, saya cuma bermodal sekolah sarjana hukum. Saya bilang kepada bos saya, Om, karena bos saya tuh anaknya teman basket saya, jadi saya panggilnya Om. Om aku jadi bagian kepegawaian lah, bagian personalia lah. Terus si Om bilang, kamu belum selesai, ya kan saya tinggal skripsi. Terus akhirnya oke, kerja. Bulan pertama saya kerja, saya namanya manajer personalia. Kemudian saya lulus. Belum 3 bulan saya kerja, saya diangkat jadi general manager. Coba dari personal manager ya. Kuncinya salah satu, bukan karena saya jago, bukan karena saya hebat, tapi maaf, waktu itu saya jujur. Saya harus bilang begitu, waktu itu saya jujur. Ya, saya jujur. Saya sampaikan sama beliau apa adanya dan beliau percaya. Dengan trust itu kemudian saya dipercaya. Oleh karena itu, adik, pelihara ini, jaga ini. Memang orang bilang, memang jujur cukup. Jujur itu modal utama. Jujur saja tidak cukup. Kalau jujur tiap hari nunggu di rumah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jujur juga tetap harus ada usaha. Ya, saya senang dia memberikan cerita yang sebenarnya. Oke, dari situ ada yang mau bertanya? Atau ada yang membantah? Oke, panitia. Oke, bro. Ya, silakan. Oh, kalau panitia panggilnya bro ya? Iya. Hai bro. Oke, selamat pagi Pak. Dan selamat pagi juga. Ya bro. Oke, sekarang saya mau tanya sama Bapak. Di sini Bapak kan temanya latihan dasar kepemimpinan gitu. Kayaknya gitu.
anggap aja saya kan mau sebagai kepemimpinan, mungkin saya kan dari awal masih kurang tahu yang mana lebih penting dari kepemimpinan dasarnya khusus generasi mudanya, maksudnya apa sih penting untuk generasi muda jadi kepemimpinan itu sih. Baik, bahasanya saya perjelas. Apa sih pentingnya buat orang-orang muda untuk belajar latihan kepemimpinan? Kira-kira gitu ya. Penting. Pemimpin itu sekurang-kurangnya kita menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Betul tidak? Betul. Setidak-tidaknya kita jadi pemimpin buat diri kita sendiri. Langkah berikutnya adalah di lingkungan kita. Kalau di istilah partai saya, ada yang namanya sekasur. Yang sekasur sama kita siapa? Kalau orang yang mudah berkeluarga, istri. Kalau bukan suami, pasti istri. Sekasur. Yang sedapur. Yang sedapur itu siapa aja? Suami, istri, anak, keluarga, abang, acek, kalau rumahnya besar kan gitu. Sedapur. Satu lagi sesumur. Sesumur. Kalau di kampung itu air ledengnya nggak ada, ya deh. Om juga rumahnya nggak ada air ledeng dulu. Sumur. Sumur itu bisa dipakai beberapa rumah. Itu namanya sesumur. Maka pemimpin itu pertama mulai memimpin diri sendiri. Setelah itu paling tidak memimpin rumah tangga. Sudah itu memimpin sekeluarga. Tadi yang sedapur. Dan terakhir memimpin yang sesumur. Nah, kalau sudah menjadi pemimpin besar seperti Pak Wali Kota, Pak Rudi hari ini, seperti Pak Gubernur, itu sudah menjadi pemimpin yang jauh lebih besar dan tanggung jawabnya jauh lebih berat. Jadi kalau ditanya, apa pentingnya kita belajar kepemimpinan? Pentingnya adalah biar kita tahu bahwa pemimpin itu sekurang-kurangnya harus memiliki modal dasar apa saja. Tadi sudah saya sampaikan, modal dasarnya adalah mampu berkomunikasi, memberikan suri tauladan, ya, kemudian mampu mendelegasikan, ya, tadi, nah itu, dan mampu kita juga memberikan contoh, yang jadi terakhir kita harus mampu memberikan sesuatu yang punya manfaat bagi orang lain. Itu tadi. Ada yang lain? Saya masih punya waktu nih. Kalau saya ngajar di UIB udah dapat honor. Ya, tapi hari ini saya nggak terima honor ya. Sekali lagi. Nggak, saya nggak mau terima honor. Oh, mau nanya honor? Oh, enggak. Oh ya, silakan mau nanya. Ya, silakan. Bro, silakan bro. Ya bro. Ini yang ada di ruangan ini semua agama Buddhis. Ya. Semua agama Buddhis ya. Pagi Pak, nama saya Naida. Saya mau menanyakan nih, kan tema kita kan One Family in Dharma. Jadi bagaimana cara kita menciptakan suatu kepemimpinan untuk menciptakan lingkungan dari kayak kita kan lingkungan agama Buddhis dari berbagai vihara dan berbagai macam sekolah. Bagaimana kita menciptakan satu ruangan ini menjadi satu keluarga gitu. Di dalam satu dharma dalam di bidang kepemimpinan ini. Baik, ini pertanyaan yang baik. Agar kita bisa menjadi satu family, agar kita bisa menjadi satu kesatuan, pertama kita harus melepaskan status sosial. Jadi misalnya saya datang ke sini, sekalipun saya anggota dewan, saya harus melepaskan bahwa saya anggota dewan, saya bagian dari komunitas ini. Itu yang kita tadi bilang satu keluarga. Nah, dengan kita melepas status sosial kita, siapapun kita, mungkin yang tadinya guru di sini ya menjadi teman kita, menjadi satu keluarga. Nah, dengan melepaskan status sosial kita dan status sehari-hari kita, maka kita akan lebih cepat membaur. Ya, itu. Yang kedua, maaf. Seringkali kelemahan kita itu adalah kita selalu meminta orang lain yang menyesuaikan diri dengan kita. Coba bayangkan, seorang Aswin Patros datang ke Batam Buddhist Youth Camp
di sini yang orang yang hadirnya ada lebih kurang 50. Saya meminta kalian yang menyesuaikan diri sama saya. Kan jauh lebih susah ketimbang saya sendiri yang dari tadi masuk, saya lihat dulu ini kenapa ya duduk di bawah. Oh ini kenapa ya? Oh ini rupanya, oh yang lagi ngomong tuh MC-nya. Oh ini karena sesi pertama dia baru kasih pengantar. Saya lihat dulu situasinya. Jadi sekali lagi bahwa agar kita bisa menyatu dan betul-betul punya kata kuncinya lagi-lagi komitmen. Kalau kita semua berkomitmen bahwa kita ini adalah one family, ya, kita satu komunitas. Tapi sekali lagi saya mau katakan begini, teman-teman yang menyelenggarakan Batam Buddhist Youth Camp ini, saya ingin menyarankan bahwa ini memang kita masih lingkungan teman-teman yang Buddhis saja, ya Pak Tono ya. Saya berharap besok-besok ada utusan dari kita yang join di yang multi agama, ya. Itu juga ada program-program semacam ini. Nanti mungkin ada yang dipilih ya ikut semacam itu. Namanya Jambore Kerukunan, ya, Jambore Kerukunan. Jadi dari segala agama ada, dan di situ akhirnya kita bertemu dengan teman-teman yang lain. Tolong diingat, jangan pernah bicara tentang keyakinan dengan teman-teman kita yang berbeda keyakinan. Kenapa? Karena keyakinanmu adalah keyakinanmu, keyakinanku adalah keyakinan. Jangan pernah kita masuk ke wilayah keyakinan orang lain, ya. Tapi kalau di dalam forum resmi, diskusi resmi, maka kita harus mengatakan, kalau menurut ajaran agama Buddha, kami diminta untuk kalau diberi makanan atau mengambil makanan, ambillah makanan yang Anda mampu menghabiskan seluruhnya. Betul tidak? Karena tidak boleh ada yang kita tinggalkan. Jangan sekali-sekali kita ngambil banyak, mengurangi jatah kawan lain, tapi kita nggak habis makan. Ya, saya termasuk yang kategori yang terakhir ini, yang nafsu makannya besar tapi tidak mampu menyelesaikannya. Tapi belakangan ini saya mulai merubah, mengambil sesuai dengan kemampuan saya. Ya. Oke, itu saya sekali lagi. Jadi komitmen pertama, kemudian kita harus melepaskan semua personality kita, sehingga kita bisa menjadi satu keluarga. Itu. Ya. Diturunkan egonya baik-baik. Ya, egonya harus diturunkan. Jangan orang lain yang menyesuaikan sama kita yang harus menyesuaikan dengan orang banyak. Oke, masih ada beberapa menit? Ya. Oke, dari Bro satu lagi, ya Bro Jody. Oke, selamat siang Pak Asmin dan MC. Perkenalkan, nama saya Jody, saya dari sekolah SMA Katolik Yosudarso. Kebetulan saya muda di lingkungan Katolik, saya nggak bawa nama agama. Oke. To the point, saya ingin menanyakan, boleh saya tahu apa prinsip kepemimpinan Bapak yang Bapak prinsipkan gitu loh untuk menjadi seorang pemimpin, dan apa tanggapan Bapak mengenai orang yang sering menjatuhkan kita atau tidak setuju dengan prinsip kepemimpinan kita? Sekian dari saya. Baik, luar biasa pertanyaannya. Saya selalu bercita-cita saya ini atau seorang Asmin harus bermanfaat bagi orang banyak. Maka saya setiap kesempatan bisa menjadi katakanlah koordinator atau apa, selalu saya ambil. Karena dengan menjadi koordinator, kita relatif lebih punya kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan ketimbang kita jadi follower. Kalau kita jadi follower, kita jadi pengikut, kita nunggu keputusan koordinatornya. Tadi saya dengar ada yang suku ini, kan pasti ada kelompoknya nih. Nah, nanti kalau siapa yang jadi ketua kelompok kan kita nanti mesti dengar dia. Nah, supaya kita yang bisa ikut menentukan, kita yang mesti jadi ketua kelompoknya. Maka sekali lagi, sekecil apapun peran kita, jadilah orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu satu. Yang kedua,
Bagaimana kita menghadapi ada orang yang pokoknya sinis lah. Ya, kalau lihat mukanya ini, aduh, gak usah lah, orang ini gak usah dipercaya. Belum apa-apa dia udah sinis sama kita. Memang itu butuh kesabaran. Kita harus membuktikan dengan cara lain sampai suatu hari orang itu mengakui. Adik-adik mungkin sering nonton ada iklan TV. Ya, ada iklan TV, ada anak-anak yang badannya lebih kecil. Dia tiap hari dilecehkan sama teman-temannya yang lebih senior. Suatu hari temannya dia yang lebih senior ini lewat rumah anak kecil ini. Anak kecil ini sedang berlatih diri, bela diri sama orang tuanya. Terus papanya yang dibanting. Terus yang lihatnya ini kaget. Oh, ternyata dia jagoan. Tapi kok selama ini kita ganggu dia nggak berani ya. Nah, kemudian dia dengan bahasa isyarat memberikan tahu bahwa istilahnya kalau kita punya keahlian itu tidak perlu kita tunjukkan. Jadi sekali lagi saya yakin dan percaya kalau ada orang yang sinis sama kita, kasarnya gini, jangan itu menjadi faktor penghambat. Kasarnya kalau perlu kita geser sedikit pandangan kita. Kalau tadinya ini segini ramai, yang sinis ini ada sebelah sini, kita bergeser sedikit ke sini. Kita berbicara di sini, yakinkan yang kelompok ini, percayalah bahwa kalau kita dengan itikat baik dan melakukannya sungguh-sungguh, orang yang sinis ini nanti, wah ternyata memang salah nih saya menilainya. Nah, kalau sudah seperti itu, percaya sama saya, di kelompok ini akan jauh lebih fanatik membela kamu daripada kelompok yang lain. Karena apa? Karena dia berangkat dari rasa sinis. Gitu. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyerah. Ya, sekalipun dengan orang yang sinis dengan kita. Oke? Berarti bantulah sesuai dengan porsi kita masing-masing gitu ya. Oke. Terima kasih Bro Jody. Sepertinya masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Dari peserta satu? No? Jarang-jarang. Kalau tidak ada, saya ini pengisi acara berikutnya sudah ada? Sudah siap? Acara berikutnya kayaknya kalau acara berikutnya bukan materi ya, jadi bukan. Oke. Saya ingin memberikan masukan secara umum saja. Pertama, saya Aswin Patros, baik secara pribadi maupun secara keluarga, saya respect dengan kegiatan ini. Saya merindukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Karena kegiatan-kegiatan semacam ini, adik-adik tidak akan merasakan manfaatnya besok. Tapi percayalah, suatu hari adik-adik akan rindu dengan acara-acara semacam ini. Acara semacam ini, satu, menambah wawasan kita, menambah persaudaraan kita. Kita semakin punya banyak networking, sebanyak punya kawan. Kita bisa belajar banyak hal yang selama ini kita tidak pernah tahu. Karena itu, saya terima kasih kepada panitia. Saya kalau lihat ini kan bacaannya kan perkumpulan pemuda Buddhis Batam. Ini berarti kita tidak ada bicara tentang aliran, ya kan? Kita tidak ada bicara misalnya, oh ini dari Maitreya, oh ini dari Theravada, ini dari apa, tidak kan? Artinya semua orang Buddhis boleh ikut. Ya, saya kira ini menjadi penting karena kalau kita kecil, jangan mau kita nanti memperkecilkan diri kita. Umat Buddha di Batam jumlahnya mungkin peringkat tiga. Umat Islam paling banyak, umat Kristen nomor 2. Oh mungkin peringkat 4 ya, sama Katolik kita, tapi belum tentu juga loh. Karena Katolik ya, kayak bisa kita hitung. Tetapi antara peringkat 3 atau peringkat 4. Tapi kita mau berbicara bukan dari perspektif peringkat. Saya ingin mengatakan bahwa kenapa umat Buddhis perlu bersatu.
karena jumlah kita sedikit. Jangan lagi, oh enggak nih saya ini aktivis di Buddha Manggala, di Vihara Buddha Manggala. Oh ini saya aktivis di Budi Bakti. Oh saya nggak mau gabung sama orang Maitreya, saya nggak mau gabung. Maaf, sekali lagi tolong, kita ini orang Buddhis, jadi semua kita rangkul. Saya berharap camp ini dari waktu ke waktu bisa semakin ramai. Tapi sekali lagi Johnson atau teman-teman, saya ingin sampaikan begini, keberhasilan sesuatu kegiatan bukan semata-mata dari jumlah yang hadir. Ingat itu. Saya pernah pegang kelas besar, saya pernah pegang kelas kecil, saya pernah pegang kelas yang isinya 32 orang. Tapi saya juga pernah pegang kelas yang isinya cuma 6 orang. Tetapi bagaimana saya memaknai itu? Yang 32 orang itu, yang serius 8 orang, yang lain itu ngobrol aja sama-samanya. Tapi yang 6 orang, 6-6-nya terlibat aktif dalam semua diskusi. Karena itu keberhasilan dari sebuah program bukan semata-mata karena jumlah. Kadang-kadang kita sering terjebak dengan quantity, tapi sebetulnya yang lebih penting adalah quality. Itu tadi. Yang berikutnya, saya berharap kita mungkin bisa nanti mendapatkan tempat. Ya kalau tempat bisa, kan tergantung panitia ya. Saya juga berharap suatu hari mungkin bisa ke area-area yang lebih jauh dari kota, sehingga anak-anak bisa lebih fokus. Cuma memang risikonya adalah perjalanan lebih jauh, misalnya ke area Barelang sana ya. Sebetulnya di Vihara Kuan Amtu kami juga sedang membangun, ingin mewujudkan yang masih kurang itu tempat pemondokannya. Sebetulnya untuk meditasi dan lain sebagainya sih cukup, tetapi pemondokannya yang masih kurang. Kan pasti kalau kita bermalam, sekarang ini bermalam tidak? Di belakang sana ya, yang ada tempat tidur bertingkat itu ya? Oh di campnya? Oh yang di lapangan? Oke, hati-hati, di sini nggak ada ular. Hati-hati, di sini nggak ada ular karena saya sering main golf di sini. Sini nggak ada ular. Ya, yang di sini yang agak rawan itu adalah kalau hujan aja. Kalau nggak hujan, everything okay. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan ya. Seizin moderator, seizin teman-teman fasilitator dan juga panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan penghargaan yang diberikan kepada kami. Kalau ada yang senang dengan apa yang saya sampaikan, kapan saja boleh kita berkomunikasi lebih lanjut. Kalau dalam proses belajar mengajar ada kesulitan, termasuk kalau nanti misalnya kalau saya nanti lulus SMA, saya mau milih saya sebaiknya sekolah apa ya Pak. Nah ini kadang-kadang ada yang susah memutuskan. Saya sebetulnya sekolah apa? Bapak saya suruh saya sekolah teknik mesin, mama saya suruh saya sekolah menjahit katanya. Terus kan susah nih memadukan teknik mesin sama menjahit. Nah ini contoh. Kalau memang ada kesulitan seperti itu, sekali lagi kami terbuka ya untuk memberikan konseling semacam hal itu. Yang penting tujuannya adalah baik. Kita semua bersyukur hari ini di Batam sudah banyak perguruan tinggi. Kita punya Uni, ada Uni Universal, kita punya UIB, kita punya Putra Batam, ada Uniba, ada Poltek. Ya, kita bersyukur. Dulu zaman kami tidak ada pilihan. Kita memang harus sekolah keluar. Karena itu mohon maaf, dulu adik-adik perempuan sedikit sekali yang bisa sekolah. Kenapa? Karena karena orang tuanya khawatir nggak dikasih sekolah jauh-jauh. Ya, sekarang di Batam ada bisa sambil kerja, bisa sambil sekolah. Karena itu pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Akhirnya saya Asmin Patros, saya harus menyampaikan permohonan maaf apabila selama saya menyampaikan materi ini ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Tidak ada maksud lain kecuali saya ingin bagaimana Batam Buddhist Camp Batam Buddhist Youth Camp yang kedua ini bisa berjalan baik dan dari ke waktu-waktu bisa terus kita tingkatkan. Saya siap
dengan panitia karena saya sudah menyaksikan sendiri. Untuk unit yang berikutnya saya siap berkontribusi pemikiran maupun lain-lain, nanti kita bicarakan sama-sama. Saya kira itu. Terima kasih. Namo Buddhaya.